menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran bermakna dari mata kuliah pembelajaran terpadu dan tematik. Untuk terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari belajar. Nah, pada hakikatnya belajar merupakan proses perubahan dalam kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Nah, perubahan ini bersifat menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dalam latihan atau pengalaman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Pembelajaran itu hakikatnya adalah sebuah proses interaksi antara anak dengan anak, kemudian anak dengan sumber belajarnya, dan anak dengan pendidiknya. Kegiatan pembelajaran ini merupakan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam suatu lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak, kemudian dilakukan individu dan kontekstual. Nah, artinya proses belajar tersebut terjadi dalam diri individu sesuai dengan perkembangan di lingkungannya. Selanjutnya, tokoh dari teori belajar bermakna yaitu David Alston. Dirinya adalah seseorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna. Menurut beliau, belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada suatu yang relevan terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif meliputi fakta-fakta dan konsep-konsep yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa tersebut. Kemudian, faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Alston adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam bidang studi tertentu dalam waktu yang tertentu. Nah, artinya belajar bermakna itu merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru dalam konsep yang relevan terdapat dalam struktur kognitif seseorang tersebut. Kebermaknaan belajar sebagai hasil dari peristiwa mengajar ditandai oleh terjadinya hubungan antara aspek informasi suatu yang dengan komponen-komponen yang relevan, yaitu hal-hal yang berkaitan pada situasi atau kejadian yang sedang terjadi. Di dalam struktur kognitif siswa ialah keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan mentafsirkan kejadian-kejadian di sekitarnya. Proses belajar tidak sekedar untuk menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, akan tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik, tidak mudah dilupakan. Dan demikian, agar terjadinya belajar bermakna, maka guru harus selalu berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki oleh siswanya untuk membantu memadukan secara harmonis konsep-konsep tersebut dengan pengetahuan yang akan diajarkannya. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tipe pembelajaran sederhana menurut Ausubel. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang sudah ditemukan dengan materi pelajaran yang dipelajari, atau sebaliknya. Contoh, siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuan dari apa yang dia pelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut dia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, yaitu belajar penemuan dengan tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan tersebut dengan yang ia miliki, kemudian dia hafalkan. Yang ketiga, belajar menerima
atau expository, yang bermakna yaitu materi pembelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh ia kaitkan dengan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu hubungan teori belajar bermakna dan konstruktivisme. Teori belajar bermakna Ausubel sangat dekat dengan konstruktivisme. Keduanya menekankan pentingnya belajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dipunyai. Keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Sama seperti Brenner dan Gagne, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkatan sekolah dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun, untuk tingkatan yang lebih tinggi, maka kegiatan ini akan banyak menyita waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi.